Ustadz, dampaknya apa kalau tadi harta yang memang haknya anak yatim itu masih ditahan-tahan, nggak mau dibagi-bagi? Kabarnya saya pernah dengar ada orang yang udah tuanya nanti sakit-sakitan, segala macam. Itu benar gak sih Ustadz? Alladzina yakul. Waalaikumsalam. Wah, kawan saya datang nih Ustadz. Ayo duduk. Ustaz. Ini masih cukup nggak untuk sahur ada tamu? Cukup, insyaallah. Dengan bismillah cukup. Bismillah. Panas. Ya siap insyaallah. Jadi gimana Ustadz? Kalau hartanya yang harusnya dibagi untuk hak anak yatim, ditahan-tahan dulu. Nanti deh, tunggu ibu meninggal dulu, nanti baru dibagi gitu. Kalau bapak, suami, ayah meninggal, anaknya masih kecil, maka ada penerima wasiat, wasi namanya. Nah, anak ini kalau dikasih hartanya langsung, dia belum cekatan, belum punya keahlian, belum punya kepakaran untuk ngatur ini. Kalau langsung dibagi ke anak ini, nanti habis dibuatnya main game online. Maka wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim itu sampai usia nikah. Usia nikah itu maksudnya akil baligh dan dia bisa mengoperasionalkan harta dengan baik. Dia sudah dikursuskan manajemen keuangan. Fa in anastum minhum rusdan, kalau dia sudah dewasa, sudah cekatan, sudah punya keahlian, fadfa'u ilaihim amwalahum, kembalikanlah harta mereka ke mereka. Tunggu dia sampai besar. Nah, jadi bukan berarti dipegang oleh ibu. Ini jadi masalah juga. Begitu ayah meninggal, dipegang ibu semua, datang berondong. Makanya banyak terjadi kasus harta anak dilarikan oleh ibu dengan anak gak dapat. Itulah pentingnya. Maka disinilah hukum asal. Ketika si ibu juga, ibu jatahnya berapa? Kalau pakai kompilasi hukum Islam Indonesia, jatah yang sejak mereka menikah tadi dibagi 2. Kalau pakai fikih 1/8. Nah, kalau oke lah di Indonesia kita pakai itu, yang jatah 50% punya bapak tadi, si ibu punya jatah 1/8 di situ. Nah, itu dia ambil milik dia, dia mau melanjutkan kehidupan dia terserah. Islam tidak melarang bahwa dia wanita karir, punya masa depan, dia mau menikah. Tapi hak anak ini jangan sampai hilang gara-gara dia menikah. Lalu siapa yang megang itu? Itulah orang yang penerima wasiat tadi. Dicari orang yang adil, apakah dari keluarga. Khawatir, itulah maka turun ayat fankihu gara-gara kasus masalah meninggal dan harta warisan tadi, itu maka turun ayat fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna 2, wasulasa 3, waruba, supaya dia adil. Jadi kronologis tentang poligami itu adalah, kita cerita poligami dengan orang belum menikah ini enggak? Pakai reja beruan ya. Amin ya Allah, segera mudah-mudahan. Jadi kronologis poligami itu Reza, itu ada orang penerima wasiat, khawatir dia ini akhirnya kalau dia nikahi ibunya, dia juga akan jaga anaknya. Itu asal ceritanya. Jadi tadi menarik pertanyaan beliau, Ustaz. Ya. Orang tua belum meninggal. Apa harta warisan boleh dibagi atau boleh diasuransikan? Apakah kedua orang tua masih hidup? Kalau kedua orang tua masih hidup, tidak ada harta warisan. Nah, masih hidup. Jadi kedua orang tua masih hidup, anak nggak boleh bagi dong harta warisan jatah saya. Nggak ada itu. Dalam praktek itu sering terjadi, Pak Ustaz. Ada ya? Ada, bahwa saya mau dong segera kong dibagikan, jangan cuma begini, kalau mau kasih aja sekarang. Anak menuntut terlebih dahulu, padahal orang tua masih hidup. Ketika orang tua masih hidup, 100%, 100% itu harta orang tua. Milik dia. Tidak boleh anak bilang, kan ada hak saya di situ nanti. Kasih aja sekarang, nggak usah nanti lagi, nggak usah. Itu anak tidak boleh berbicara itu, karena itu harta 100% milik orang tua, mau digunakan kemana-kemana pun hak orang tua tentu seharusnya digunakan ke jalan yang benar gitu ya. Nah, bolehkah harta warisan diasuransikan? Nah, saya melihat begini, setelah orang tua meninggal jadi harta warisan mungkin belum dibagikan agar harta itu aman. Mungkin jangan sampai nanti kalau terbakar, hilang segala macam diasuransikan. Saya sarankan sebagai muslim,
gunakan asuransi syariah sehingga terlihat di situ pola-polanya benar menurut hukum Islam, gitu kan. Pada dasarnya boleh diamankan, dijaga karena kan belum dibagi, mungkin saja ada kesepakatan ya udah ada kita pengen orang tua kita nikmati dulu di rumah. Karena rumah satu-satunya tadi. Rumah tua. Pengen, harus diusir? Jangan dibagi-bagi deh. Ini biar mama kita tinggal kalau pulang lebaran kita boleh. Tapi diasuransikan justru baik. Kalau terjadi sesuatu masih ada yang mengcover. Tetapi asuransi kalau mau ini Pak Ustadz asuransi syariah yang syariah gitu, yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Orang mengasuransikan itu kan harus ada ownernya, pemiliknya kan. Jadi kalau yang mau dia asuransikan ini tanah, rumah, maka pemiliknya ya ahli waris bersama tadi. Nggak bisa anak pertama langsung aja kata yang lain, loh aku ada juga di situ. Walaupun niatnya baik, tapi kalau tidak musyawarah akan jadi konflik. Nah, jadi mereka musyawarah, duduk bersama. Ini kita khawatir terjadi sesuatu, ya udah kita asuransikan. Ya bagus. Ustaz, izin Ustaz. Kalau kita kan orang tua dalam meninggal Ustaz. Nah, sementara kemudian tidak pernah membahas anak-anak masalah warisan. Begitu. Karena masih ada ibu. Jadi merasa mungkin anak itu segan mengutik-ngutik harta orang tua. Nah, kebetulan si ayah ini kan pensiunan, CPNS dia. Sehingga kemudian jatah dana pensiun pun masuk terus ke ibu gitu, ke orang tua. Setelah kemudian si keluarga ini menyadari bahwa ternyata sebetulnya ini sebuah kesalahan gitu. Sebetulnya langkah yang paling bagus untuk keluarga itu gimana Ustaz? Termasuk juga bagaimana sebetulnya mengatur dana pensiun dari orang tua kita yang sudah meninggal Ustaz? Dana pensiun itu milik almarhum. Karena itu dipotong dari pendapatan dia, gaji dia yang diambil duluan. Yang akan dibagikan karena untuk menjamin dikhawatirkan di hari tuanya atau anak istrinya nanti akan kesulitan secara ekonomi. Itu ijtihad pemerintah. Maka hak milik itu sebetulnya siapa? Punya almarhum. Dan orang meninggal kan nggak punya harta. Kemana perginya? Ya ke ahli waris. Tapi pada praktek kenyataannya diambil semua oleh istri. Belum lagi kalau istrinya satu resmi, satu nggak resmi. Yang nggak resmi menuntut, sementara dia nggak ada. Kan terjadi tuh panas ya, banyak terjadi. Nah itu jadi maka balik ke hukum Islam ya dibagi sesuai dengan hukum waris. Istri mendapat 1/8 karena dia ini, lalu kemudian anak laki-laki, anak perempuan. Itulah penting. Susah kita kalau nggak pernah membahas itu, ujuk-ujuk tiba-tiba ngumpul, ibu ini jantungnya tergoncang. Oh anak udah, jadi bukan masalah uangnya, tapi dia udah ngelihat ini anak-anak udah nggak hormat lagi, udah nggak sayang lagi. Nah, itu jadi makanya kalau Ustadz yang ngomong, makanya saya selalu kalau masalah, ada 2 masalah yang saya hampir nggak pernah jawab. Yang pertama masalah warisan, saya suruh langsung ke pengadilan agama. Yang kedua masalah laki-laki menjatuhkan talak, lagi jatuh berapa. Karena ketika saya katakan jatuh, saya bilang, dia cari ustadz yang bilang nggak jatuh. Itu akhirnya ustadz itu yang akan telepon saya, nggak jatuh tuh Pak Ustadz, jatuh. Akhirnya kami pula berjatuh-jatuhan. Maka itulah memang gunanya ulil amri. Ulil amri ini memutuskan perkara sultan, dia serahkan kepada hakim, qadhi. Hakim inilah yang akan memutuskan. Jadi kalau sudah hakim ngomong, insya Allah ibu tuh lebih menerima karena ini hakim. Tapi memang komunikasi lagi.